Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapati keberagaman menghadapi kebinekaan dan rupa-rupa di dalam kehidupan yang nyata ini. Ini sama dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari dua jenis. Yang pertama adalah min dzakarin, dari laki-laki. Yang kedua wal unsa, dan perempuan. Makanya kalau ada jenis yang ketiga, ada yang bilang kalau siang laki-laki, kalau malam perempuan. Kalau siang namanya Ano, yang malam namanya Ani, maka itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu buatan sendiri. Dan itu dilarang di dalam agama. Min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita bangsa Indonesia bertetangga dengan bangsa Australia, ada Vietnam, ada Afrika, ada Amerika, Eropa, dan banyak suku yang bermacam-macam. Ada saudara kita orang Kutai, orang Banjar, orang Pasir, orang Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Kita mendapati namanya keberagaman kebinekaan. Maka oleh Al-Quran dikatakan keberagaman itu tujuannya adalah lita'arufu, agar kamu itu saling mengenal. Saling mengenal ini bukan titik, bukan berhenti. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta ya nggak bakal menikah. Ada lagi istilah ta'aruf, tafahum, tafaul. Orang itu berkenalan dulu, kemudian saling memahami. Yang ketiga tafaul, saling membantu. Makanya di Kota Bontang ini adalah cerminan kebinekaan itu, keberagaman itu. Kita ingin membuat pabrik urea, pabrik amonium nitrat, tapi kita nggak punya ilmunya. Kemana kita bertanya? Kita undanglah orang Jerman, bangsa Jerman. Man, saya mau bangun pabrik ini, gimana caranya? Maka dikasih teknologinya. Kita nggak punya duit, maka kita minta kepada bangsa tetangga, bangsa Australia, modalin, Cina modalin. Jadi di ta'aruf itu hanya awal, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita saling tafaul, saling kita bekerja sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa.
Kemuliaan tertinggi manusia itu adalah takwa. Kalau yang mulia di tentara itu namanya jenderal, mulia di pabrik namanya direktur. Tapi mulianya manusia itu yaitu yang bertakwa. Maka ada hadis mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat muka-mukamu. Apakah kamu glowing, kamu gelap? Orang yang paling cantik itu katanya orang di daerah Turki sana. Wala yanzuru ila amwalikum, tidak juga melihat kepada harta-hartamu. Orang yang paling kaya di dunia itu paling banyak ada di Amerika sana. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat apa yang kita amalkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Saudaraku semua, itu yang pertama, kita akan mendapati keberagaman di dalam kehidupan dunia berupa rupa-rupa suku, bangsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga akan mendapati kenyataan, kita mendapati keberagaman dalam pemikiran, keberagaman dalam adat istiadat, keyakinan. Dalam sebuah ayat itu Al-Quran menjelaskan, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan. Telah disyariatkan kepadamu ad-din, agama, apa-apa yang diwasiatkan kepada Nuh. Wa ma auhayna ilaika, dan apa yang diwahyukan kepada kamu Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Wasiatnya adalah an aqimuddin, tegakkanlah agama itu, lakukanlah perintah-perintah itu, wala tatafarraqu fi, tetapi jangan kamu berpecah belah. Jadi sejak zaman dulu ada Nuh, ada Musa. Nabi Musa itu membawa Taurat, pengikut Taurat itu sekarang menamakan diri sebagai orang Yahudi. Tapi Yahudi pun juga berpecah-pecah, macam-macam. Yahudi Asykenazi dan lain sebagainya. Nabi Isa itu diberi kitab Injil, yang mengamalkan Injil itu mereka mengatakan sebagai kaum Nasrani. Tapi macam-macam juga. Ada Ortodok, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama kita pun kita juga mengenal ada Syiah, ada Sunni. Kalau di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Itu adalah juga gambaran keberagaman. Dan kita diperintahkan untuk an-aqimuddin, kita tegakkan aturan-aturan agama itu, wala tatafarraqu fi, tetapi janganlah kamu berpecah belah. Maka ketika kita mendapati keberagaman itu, Allah mengajarkan dalam Al-Quran itu, perbedaan itu tidak mesti harus menjadi sesuatu yang menyebabkan kita bermusuhan. Karena rumus bermusuhan di dalam Al-Quran itu hanya satu, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali hanya kepada orang-orang yang melampaui batas saja. Maka kalau kita mendapati praktek yang berbeda, ada saudara kita suka yasinan, saudara kita suka tahlilan, suka selawatan, ada yang tidak suka ziarahan. Maka Al-Quran mengajarkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. La hujjatan bainana wa bainakum. Tidak ada perdebatan, pertengkaran antara kami dan kamu. Karena itu perbedaan bermasalah yang
perbedaan yang sepele. Bagaimana kalau kita mendapat perbedaan yang sangat bertentangan, perbedaan akidah? Maka agama mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya menyembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi seperti itu. Itu yang kita kenal sebagai ajaran toleransi. Dan itu juga apa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam namanya Piagam Madinah. Ketika di Madinah, Nabi membuat sebuah negara, namanya bukan negara Islam, tapi namanya negara Madinah. Ada Piagam Madinah, dan salah satunya adalah kerjasama antara penduduk Madinah. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Salah satunya kalau Madinah diserang, maka semuanya harus ikut membantu. Mau Yahudi, mau Nasrani, kita bergotong royong kalau ada Madinah itu diserang. Dan yang terakhir, bahwa keberagaman itu mutlak. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat terkenal, namanya ayat kursi. Ayat kursi itu menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal aliyyul adzim. Lalu ditambah la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Saudara semua yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita masih banyak agenda untuk sholat tarawih. Maka saya cukupkan ceramah ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.